Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka lagi ya walaupun via Zoom. Semoga tidak menghilangkan keberkahan buat kita semua. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan ya kita diakui umatnya ya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tentunya kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Baik teman-teman semuanya, ayah bunda sekalian, apa kabar nih kabarnya? Apa kabar sahabat sekalian? Senang sekali bisa menyapa lagi tentunya ayah bunda ya. Semoga semakin sehat, sehat fisiknya, sehat jiwanya, dan yang paling penting adalah sehat hatinya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Bila Family Class, yaitu ruang belajar keluarga Indonesia, persembahan dari Bila Verbal Indonesia sebagai ikhtiar iman maksimal membuat keluarga Indonesia sehat fisiknya, sakinah keluarganya, dan yang paling penting sejahtera finansialnya. Untuk sama-sama kita belajar tentunya ya, menghadirkan guru-guru kita yang mudah-mudahan Allah jagain terus langkah perjuangannya, dan mudah-mudahan lewat wasilah guru kita semuanya ini Allah hadirkan hidayah dan pemahaman, bahkan taufiknya Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baik kawan-kawan sekalian, saya coba cek sound terlebih dahulu. Bagaimana suara saya? Jelas terdengarkah? Mohon responnya di kolom chat yang ada. Pak Herwindo Aldi, jelas. Alhamdulillah. Jelas Mas, Alhamdulillah. Ada Mbak Arum dan Magelang. Yang lainnya, suara saya jelas terdengarkah? Jelas, Alhamdulillah, jelas. Nurul Fajri, jelas. Mbak Cynthia, jelas, Alhamdulillah. Jelas Kak? Alhamdulillah. Jelas, Alhamdulillah. Purwakarta jelas, ada Teh Susi. Alhamdulillah. Syukran kepada kawan-kawan, ayah bunda sekalian yang udah respon. Semoga setiap rasa antusias kita, begitupun Allah akan antusias untuk bisa mengabulkan setiap hajat-hajat dalam hidup kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah nyampe Garut, jernih. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman semuanya, izin ya malam ini saya Ridwan Nurdiansyah akan menemani guru saya ya, guru kita semuanya, yaitu Ustadz Isa Sadrah, yang insya Allah akan berbagi ilmu di kesempatan malam hari ini, berbagi inspirasi, berbagi ilmu buat kita semuanya, yang mudah-mudahan dengan itu kita akan banyak bertambah ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu How to Become Family Planner. Jadi judulnya dia udah ketahuan nanti ya kita mau bahas apa. Jadi kita akan membahas tentang entrepreneurship. Ya, karena entrepreneurship itu tidak lepas dari mental entrepreneur. Karena untuk menjadi seorang entrepreneur sukses harus memiliki mental yang kuat juga. Untuk itu perlu bagi kita untuk membentuk dan membangun mental agar menjadi seorang entrepreneur sejati. Jadi
tak cukup hanya kesiapan diri saja, mental seorang pengusaha harus juga diterapkan dalam dunia bisnis. Selain itu, terdapat beberapa hal yang harus kita pelajari dalam membangun mental entrepreneur. Apa saja hal yang perlu dipersiapkan untuk membangun mental entrepreneurship? Temukan jawabannya nanti ya bersama Ustadz Isa. Insya Allah nanti akan dibahas lengkapnya oleh beliau, Ustadz Isa. Ustadz Isa adalah trainer PPA Institute dan juga CEO IOA Human Capital dan juga mentor of B11. Alhamdulillah yang saya lihat di room udah berapa nih? Udah 42 ya. Karena ini mungkin malam ini banyak agenda mungkin ya dari teman-teman UA Gold, dari ada juga UA Business Forum. Jadi semoga malam ini maksimal juga penyampaian pemahaman juga, Allah berikan pemahaman buat kita semuanya. Semoga malam hari ini juga Allah tidak menghilangkan keberkahan ya, walaupun kita via Zoom, insya Allah kita bisa saling bertatap muka, bisa saling belajar, bisa apa yang nanti disampaikan oleh Ustadz Isa semoga bisa menjadi kebermanfaatan buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang saya lihat sudah 45 ya yang udah hadir untuk antusias. Coba saya cek dulu nih dari mana aja nih yang udah pada hadir. Ayah bunda semuanya. Ada Pak Hadiarta, ada Mbak Vira dari Solo, Jambi hadir, Mbak Nurul, Jember hadir, Mbak Dila dari Jember, Cirebon, ada Mbak Helmah dari Tangsel, alhamdulillah merapat, ada Pak Halim Rauf dari Palu hadir, Pak Hadiarta Semarang, Masya Allah. Jepara, ada Umi Al-Ghifari, ada dari Kuningan, dari Aceh, dari Garut hadiroh. Masya Allah. Ini ada Teh Elis, dari Tangerang hadir. Alhamdulillah. Nah, di kesempatan pada malam hari ini ya, khusus Bila Family Class pada malam hari ini, insya Allah nanti akan ada pengumuman spesial khusus hanya untuk yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Jadi nanti bisa dimanfaatkan ya sebaik mungkin untuk teman-teman sesuai dengan tema kita pada malam hari ini yaitu tentang entrepreneurship. Ya, nanti insya Allah akan ada kejutan ya buat teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Jadi apa itu kejutannya? Tunggu nanti setelah Ustadz Isa menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini. Kita doakan ya teman-teman yang antusias, termasuk yang menghidupkan fitur videonya. Tentu ini yang bisa kita lihat secara langsung, juga sehingga kita bisa semakin dekat. Insya Allah ikatan hatinya sebisa mungkin untuk menyalakan fitur videonya. Biar kita juga bisa saling melihat minimal ya, walaupun dalam layar, tapi insya Allah kita bisa terus saling melihat. Dan kita juga berharap untuk tetap menjaga aurat apabila fitur video diaktifkan. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan di Bila Family Class ini. Tentunya akan ada banyak hal ya yang kita pelajari, seperti keluarga, seperti parenting, terus entrepreneurship, terkait finance, dan lain sebagainya. Semoga wasilah Bila Family Class ini bisa ada wadah kita belajar ya. Semoga bisa saling mengobati rindu, bisa saling menyapa tentunya, dan bisa ada satu wadah untuk kita saling bersilaturahmi. Alhamdulillah kita nggak akan lama-lama lagi ya. Alhamdulillah kita sapa dulu dong Ustadz Isa yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Febri. Alhamdulillah. Ustadz sendiri ya. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara saya cukup jelas ya? Jelas. Ya, sip. Ini sudah ada sekitar 49 ya, mungkin bentrokan ya Zoom biasanya
teman-teman banyak yang hadir, tapi mungkin ini teman-teman yang nyimak di Family Class ini juga ada yang agen of gold juga, mungkin bentrokan sama agenda yang lain. Seperti itu. Jadi udah ada sekitar 49 partisipan nih. Ustazi, Oke. silahkan disapa dulu dong teman-teman yang sudah hadir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Senang sekali saya pada malam hari ini diundang oleh tim Be Live untuk sharing tentang satu tema yang tidak asing saya pikir ya bagi rekan-rekan sekalian, yaitu tentang tema entrepreneur. Di sini di layar saya terlihat ada beberapa yang peserta yang saya kenal ya. Ada Teh Elis dari Garut ya. Masya Allah, damang-damang Teh. Masya Allah. Ustadz Udinnya lagi ikut kajian R&D ya. Karena hari ini Masya Allah bentrok ya. Saya ada 4 jadwal sebenarnya. Ada di Gold, ada R&D PP Institute, ya All Trainer, dan IOA Business Forum. Ya, dan hari ini juga diberikan kesempatan untuk sharing di Be Live Class. Ada Teh Elis, ada siapa ini? Ada Mbak Susi dari Purwakarta ya, Masya Allah. Ada Bang Aldi dari Tangerang. Tadi saya lihat juga ada yang dari Jember, dari Aceh, dari Tabalong, Masya Allah. Ya, ini banyak sekali ya, Masya Allah. Saya nggak bisa sebutin satu-satu ya. Yang jelas saya senang sekali rekan-rekan sekalian bisa bersilaturahmi dengan teman-teman ya, meskipun di dunia maya ya, tapi Masya Allah tidak akan mengurangi esensi dari semangat silaturahmi kita. Langsung aja nih, Mas Feb. Baik, Ustazi, silahkan dikasih mungkin sedikit dulu ya, teasernya sedikit, bocoran singkat ya terkait apa yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Halo. Ya, Ustazi. Terputuskah, Tad? Halo, halo. Ya. Ya, aduh mohon maaf nih jaringan internetnya agak Ya kurang. mungkin baik. Mungkin sedikit itu dulu, Tad, sedikit bocoran dulu nih. Sedikit bocoran dulu yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya. Sebenarnya kalau materi tentang entrepreneur itu materi tentang bisnis, saya pikir teman-teman udah sering dapat ya. Udah sering dapat gitu. Ilmu-ilmu bisnis dari pemateri-pemateri sebelumnya saya pikir sudah banyak. Mungkin saya lebih banyak bercerita tentang pengalaman saya ya. Tentang pengalaman saya ya, mungkin dari pengalaman ini teman-teman bisa apa ya, ada manfaat lah, intinya seperti itu. Ada manfaat, ada sesuatu yang bisa diambil. Itu aja, Feb. Jadi lebih banyak ke pengalaman lah, pengalaman hidup. Berarti based on true story gitu ya? Ya, true story. Nanti insya Allah nih akan dibahas sama Ustadz Isa, akan lebih dalam kita ulas ya tentunya. Udah pada nggak sabar nih ayah bunda semuanya, insya Allah akan segera dibersamai oleh Ustadz Isa. Baik, sebelum kelas dimulai, mari kita saksikan dulu video bumper berikut ini.
Bila Family Class ini dipersembahkan oleh Bila Verbal Indonesia, PPA Institute, IOA TV, dan juga IOA Healthcare. Baik sahabat-sahabat semuanya, ayah bunda sekalian, mari kita bareng-bareng mulai Bila Family Class pada malam hari ini dengan kita berdoa dulu kepada Allah, berharap kepada Allah mudah-mudahan wasilah lisan dari Ustadz Isa bisa menjadi inspirasi kebaikan buat banyak orang, bisa jadi wasilah kebermanfaatan, bisa jadi wasilah keberkahan, dan juga semoga bisa jadi wasilah hidayah dan juga taufik, termasuk dihujamkan kepada kita banyak keilmuan terkait dengan entrepreneurship. Baik, bismillah kepada Ustadz Isa, tafadhol masykuran. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, khususnya dari teman-teman dari Be Life ya, Be Life Herbal. Tema malam ini kita akan berbicara tentang entrepreneurship ya. How to be a family planner ya. Menjadi keluarga entrepreneur seperti itu. Rekan-rekan sekalian, ya mungkin saya nggak tidak menyajikan materi dalam bentuk presentasi. Ya, ini hanya ngobrol-ngobrol saja, sharing-sharing saja seperti itu, ya dari pengalaman hidup saya. Mungkin kalau boleh saya katakan hampir setengah hidup saya ini bisa dibilang waktunya untuk istilahnya di dunia entrepreneur ya, di dunia entrepreneur. Saya lahir 44 tahun yang lalu ya, dan ketika usia saya 2,5 tahun ayah saya meninggal ya. Jadi saya yatim ya, dari kecil. Jadi usia 2,5 tahun saya yatim. Tapi dengan kondisi yatim itu yang secara secara tidak sadar itu ngebentuk ya, istilahnya tuh pribadi saya, mental saya ya, yang akhirnya menjadikan pilihan sebagai entrepreneur itu sebagai satu pilihan yang saya rasa itu yang terbaik bagi diri saya. Jadi karena saya yatim ya, hanya ibu saja yang ibaratnya tuh yang berjuang membesarkan saya, kakak-kakak saya. Waktu itu di rumah ketika bapak meninggal itu tahun 79 ya kurang lebih. Di rumah tuh ada 6 orang, 6 orang. Paling besar SMP dan ibu ya saya lihat sendiri bagaimana perjuangan beliau ya. Membesarkan putra-putrinya, mendidik putra-putrinya ya, sampai akhirnya alhamdulillah semuanya bisa selesai ya, studinya bisa selesai semuanya. Saya banyak belajar dari sosok ibu saya ya, bagaimana kegigihan beliau, keuletan beliau, ya pantang istilahnya tuh pantang menyerahnya beliau di dalam menjalin kehidupan itu membentuk saya gitu. Karena saya menyaksikan satu contoh hidup yang saya langsung belajar dengan sosok ibu saya. Ada satu hal yang menarik, rekan-rekan sekalian, ada satu hal menarik yang saya pelajari dari sosok ibu saya, ya, yaitu ibu saya pantang meminta-minta. Ya, itu satu prinsip yang dipegang kuat oleh ibu, ya, yaitu pantang meminta-minta. Meskipun kami ya bisa dibilang ya jauh dari kata berkecukupan. Ya. Bahkan kalau orang bilang meskipun saya yatim, meskipun ibu janda seperti itu, ya meskipun ada anak-anak yang harus dibiayai, ya mungkin orang bilang ya tenang aja gitu. Karena mungkin dari keluarga ayah almarhum ya bisa bilang ya akan support lah gitu. Orang-orang yang secara materi ya berkecukupan lah seperti itu.
Tapi saya saksikan sekali bahwasanya ibu saya itu satu prinsip yang dipegang oleh ibu saya itu pantang meminta-minta, ya. Pantang meminta-minta dan benar-benar harus berdiri di atas kaki sendiri. Dan itu yang secara secara, tidak langsung membentuk karakter saya. Jadi saya ketika mulai dari kecil itu benar-benar fight, benar-benar mandiri, benar-benar memegang prinsip tadi, ya. Saya harus berdiri di atas kaki saya sendiri, saya harus bisa, saya harus, apa istilahnya tuh, tidak boleh meminta-minta, kepada orang lain, ya, dan saya tidak boleh menunjukkan kelemahan di depan orang lain. Nah, dari karakter itu, ya tadi, ya mulai dari SMP saya, istilahnya tuh selalu berpikir. Ibu saya setiap setiap apa istilahnya, setiap kita mau naik, misalnya dari SD ke SMP, SMP ke SMA, selalu kepad ke semua anak-anaknya selalu ditekankan, ya sampai kapanpun ibu siap, ya membiayai kalian, ya. Asal katanya, asal apa, asal masuk ke sekolah negeri. Nah, kalau ke swasta ibu nggak tahu. Jadi ketika ibu men-trigger seperti itu, harus ke sekolah negeri. Kalau ke sekolah negeri insya Allah bisa katanya. Tapi kalau ke swasta nggak bisa. Nah, akhirnya kami semua anak-anaknya benar-benar berjuang, bagaimana agar bisa mencapai prestasi yang terbaik, ya, prestasi yang terbaik sehingga kita bisa masuk ke negeri. Nah, eee, tadi, jadi sejak SMP itu saya sudah terbiasa, ya, bagaimana saya bisa bisa mendapatkan sesuatu, ya, itu benar-benar, saya nggak minta sama orang tua saya, ya. Meskipun ketika saya minta, ibu akan mengupayakan, tapi saya selalu berpikir bagaimana saya memiliki sesuatu, punya sesuatu, saya nggak minta sama orang tua. Nah, mulai di situ saya berpikir, ya, dengan keadaan yang memang serba sempit, serba sulit seperti itu, ya, ketika masuk SMP misalnya, setiap tahun ajaran baru, setiap semester harus ganti buku. Ya saya berpikir, gimana caranya saya bisa punya buku lengkap, ya, tapi saya, tidak minta ke ibu saya. Nah, akhirnya karena saya tinggal di Bandung, ya, teman-teman di Bandung tahu ada satu satu pasar buku, ya, yang terbesar di Bandung, paling murah yaitu Palasari. Nah, waktu itu masih banyak yang belum tahu tentang Palasari. Saya anak SMP tahu Palasari, ya. Akhirnya saya koordinir. Jadi teman-teman saya bukan bukunya sama. Akhirnya saya koordinir, siapa yang mau mau pesan buku, ya. Siapa yang mau pesan buku. Pokoknya udah terima di tempat, disampul, harganya sama gitu. Nah, saya memberikan value, secara tidak sadar saya sedang memberikan value. Ya daripada mereka beli sendiri, ngongkos, kemudian mesti beli sampulnya, ya. Jadi mereka, cukup, order ke saya, ya mereka bisa dapat, add value istilahnya. Ada value lebih, diantar, ya sudah lengkap dan sudah disampul. Nah, akhirnya itu berlangsung setiap semester, setiap ganti buku baru. Ya saya nggak pernah, eee, ya Bu Is ya, belum lama ini saya ke Palasari. Nah, diskonnya lumayan, sampai 30-40%. Nah, setiap semester itu apa, ibaratnya itu project saya gitu, ya, project saya, ya. Saya punya project setiap semester pasti saya punya buku lengkap dan saya punya uang, gitu. Dan teman-teman saya terbantu. Jadi mereka udah tahu kalau tiap tiap tahun ajaran baru pasti pesan bukunya ke saya. Nah, yang menarik itu tidak hanya buku gitu, akhirnya perintilannya pesan juga ke saya, dan lain sebagainya. Nah, saya sejak SMP udah bisa nyari uang, istilahnya seperti itu. Ketika ada buku yang tidak ada di Palasari, saya berusaha nyari nyari nyari, "Di mana ini?" Sampai saya berani datang ke penerbitnya. Waktu itu ketika saya SMP ada penerbit namanya Armiko, ya. Ada sekitar satu atau 2 buku yang di Palasari nggak ada. Tapi saya nggak nyerah, saya nggak bilang misal, "Oh, bukunya nggak ada." Saya cari. Waktu itu dulu mungkin ketika saya SMP tahun sekitar tahun apa, eee, ya sekitar tahun, 89 lah. Itu nggak seperti sekarang kan, informasinya terbuka. Dulu tuh paling paling bisa dapat 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 informasi dari Yellow Page. Yellow Page, apa ya, anak-anak sekarang nggak tahu Yellow Page, daftar telepon gitu. Saya nyari di situ, ya. Dengan segala keterbatasan saya nyari, "Di mana ini penerbitnya?" Saya cari, sampai akhirnya ketemu. Bayangin anak SMP datang ke penerbit, kemudian beli buku. Padahal tahu sendiri kan kalau ke penerbit kan nggak bisa beli satu 2 buku gitu, ya harus partai. Akhirnya saya berani, pokoknya saya datengin, "Saya mau beli buku ini segini," gitu.
dan akhirnya dapat. Nah, itu udah terbentuk gitu, udah terbentuk dari SMP saya sudah seperti itu, SMA sudah seperti itu. Ya, saya selalu berpikir kalau saya ingin memiliki sesuatu, ya saya nggak mau ngeluarin uang saya. Saya harus melakukan sesuatu yang ibaratnya tuh dengan itu saya bisa dapat produk. Misalnya ada satu produk A misalnya, saya pengen produk. Gimana caranya untuk dapat produk itu? Oh harus ngejual 10, saya lebih baik ngejual 10 untuk dapat produk itu daripada saya ngeluarin uang. Nah, rekan-rekan sekalian, dari pengalaman hidup tadi bisa dibilang saya nggak belajar dengan siapapun, ya. Saya nggak belajar teorinya seperti apa, tapi apa Allah seperti membimbing saya gitu, ya. Seperti membimbing saya, seperti memberikan arahan ke saya, harus begini, harus begini, harus begini. Dan itu saya rasakan betul. Sampai akhirnya apa waktu itu di akhir SMP itu saya baca buku ya, baca buku yang di situ saya benar-benar semacam dapat, energi ya, untuk benar-benar menjadi entrepreneur itu menjadi satu pilihan pilihan untuk saya jalani ke depan, ya. Jadi saya minjem buku dari teman, ya teman baik saya, eee, saya baca buku itu, ya. Di situ biografi orang-orang sukses, ya di dunia. Dan hampir 100% yang diceritakan di sana adalah entrepreneur. Nah, itu anak SMP kelas 2 kelas 3 waktu itu kayak kena setrum gitu. Bahwasanya saya harus jadi entrepreneur, saya harus jadi pengusaha. Nah, berjalannya waktu saya selesai SMA. Nah, ketika SMA itu, rekan-rekan sekalian, ya karena, dari SD, SMP, SMA alhamdulillah, tadi ya, karena saya memang dituntut untuk, masuk ke negeri, memberikan prestasi yang terbaik supaya saya bisa dapat dapat apa, beasiswa dan lain sebagainya. Jadi dari SD, SMP, SMA tuh selalu, ranking di kelas itu nggak pernah lepas dari ranking 3 gitu, bahkan seringnya ranking 1 ya. Bahkan di SMA saya selama 3 tahun tuh juara juara umum di sekolah ya, setiap, semester dapat beasiswa. Jadi praktis saya bayar sekolah itu hanya 1 semester, di semester awal. Setelah itu saya selalu dapat beasiswa sampai saya lulus. Nah, bahkan ketika saya lulus ya, NEM saya itu termasuk NEM tertinggi di Bandung waktu itu. Bisa dibilang, passing grade di Bandung saya masuk 3 besar, ya. Dan bagi sekolah saya, NEM saya waktu itu menjadi sejarah. Jadi sejarah belum pernah dalam sejarahnya sekolah itu memiliki siswa yang NEM-nya bisa mencapai angka yang waktu itu saya dapat. Akhirnya apa? Banyak harapan ke saya. Banyak harapan ke saya, dari pihak sekolah, dari pihak teman-teman, dari pihak guru, dari keluarga, berharap saya bisa lanjut ya kuliah untuk bisa mencapai, istilahnya tuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan waktu itu saya memutuskan saya akan masuk ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STAN Jakarta. Antara, istilahnya tuh, ya pilihan saya itu bukan pilihan yang memang dari dalam hati saya gitu. Waktu itu hanya dorongan keluarga dan dorongan dari, pihak sekolah. Sepertinya STAN ini ya memiliki masa depan yang lebih baik, gitu. Bahkan dari keluarga menyampaikan ada beberapa, saudara-saudara saya yang kuliah di STAN, ya mereka belum lulus aja udah punya mobil, udah punya rumah, seperti itu. Dan itu menjadi sesuatu hal yang menarik. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih, melanjutkan, waktu itu pilihan untuk kuliah ke STAN. Sampai akhirnya menjelang, waktu itu tinggal pendaftaran, ya kakak saya sudah nyari kontrakan di daerah, istilahnya, Bintaro ya, di Tangerang Selatan, dekat STAN seperti itu. Udah siap semuanya. Tiba-tiba saya dilanda keraguan. Waktu itu saya sejak kelas 2 SMA itu intens belajar tentang agama, ya, mulai ngaji, saya dilanda keraguan untuk melanjutkan kuliah ke STAN. Ada satu keraguan, ya, eee, sinyalnya yang tidak bersahabat ya. Oke.
Yang lain gimana? Secara sinyalnya gimana? Oh, lancar ya, lancar. Oke. Jadi ada keraguan waktu itu. Ya, keraguannya adalah apakah ketika saya lanjut kuliah ke STAN, saya mewarnai atau terwarnai seperti itu. Ya, karena waktu itu ada semacam tadi ya. Ya kalau di STAN, ya waktu itu saya memilih untuk masuk di perpajakan. Ya, kalau nanti di perpajakan di Departemen Keuangan setelah lulus bla 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 bla. Jadi apa ibaratnya fenomena yang terjadi di lembaga itu seperti apa. Nah, saya ragu gitu. Keraguan itu semakin memuncak, semakin dekat, saya semakin ragu, semakin bimbang. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak lanjut. Ya, saya bilang ke keluarga, ya saya mohon maaf ke keluarga, saya pilihan ke STAN saya tidak ambil. Pihak sekolah kecewa, keluarga kecewa dengan pilihan saya. Tapi ketika saya sebutkan alasannya, tentunya mereka tidak bisa menerima. Ya, karena itu menurut saya itu masalah prinsip. Ya, dan saya merasa sepertinya saya terwarnai. Ya, nah akhirnya waktu itu terpikir, terus kalau saya nggak kuliah ngapain gitu. Akhirnya saya berpikir, oh kalau gitu saya mesti bisnis. Untuk sukses tidak harus melalui jenjang kuliah. Saya yakin ya dengan pilihan bisnis ya saya bisa sukses seperti itu. Dan akhirnya ya di waktu itu tahun 95 akhirnya saya memutuskan saya bisnis. Saya akan jadi entrepreneur. Ya. Dan yang menarik adalah ya entrepreneur itu perlu tantangan. Perlu tantangan. Dan saya waktu itu sampaikan ke orang tua saya. Karena untuk bisnis itu saya perlu tantangan, ya, maka saya bilang, saya menikah saja. Orang tua saya kaget, ibu saya kaget. Tapi ketika saya jelaskan alasannya, akhirnya ibu saya bisa menerima, ya, dan alhamdulillah, ya tahun 95, ya saya menikah. Jadi saya menikah 19 tahun. Saya menikah 19 tahun, ya, karena merasa menikah itu punya tanggung jawab itu tantangan. Ya, dan tantangan itu yang justru akan jadi bahan bakar saya untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Nah, akhirnya saya jalani Bapak Ibu. Dari tahun 95 saya jalani. Dengan satu prinsip, saya tidak akan pernah mau bergantung kepada siapapun. Saya tidak akan pernah mau meminta-minta. Saya harus berdiri di atas kaki saya sendiri. Ya. Jadi satu sisi itu kepercayaan diri ya, tapi dengan berjalannya waktu ya mungkin juga itu satu kesombongan ya. Ya, saya istighfar kepada Allah ya. Intinya saya ingin apa ya, ingin apa ya, mencontoh Rasulullah, mencontoh para sahabat ya, bahwasanya dengan menjadi seorang entrepreneur itu ya, kita bisa berbuat banyak. Meskipun dalam perjalanan ini Bapak Ibu, hampir sekitar dari 95 ya, dengan modal Rp80.000 waktu itu, saya memulai usaha saya. Sampai akhirnya di 2016 ya saya bukan berhenti ya, tapi saya lebih banyak menghabiskan waktu saya di 2016, tepat usia saya 40 tahun. Saya pikir saya setelah 21 tahun bergelut di dunia usaha, di bisnis, ya saya berpikir kayaknya udah cukup gitu. Saya ingin mengabdikan sisa hidup saya untuk dakwah, untuk ngurus umat seperti itu. Nah, tapi pengalaman 21 tahun ini menarik, menarik. Dan itu benar-benar mewarnai kehidupan saya. Dan ini yang insya Allah akan saya bagi untuk rekan-rekan sekalian, apa istilahnya, ya mungkin ya pengalaman hidup lah seperti itu, pengalaman hidup saya. Bagaimana sih untuk kita bisa jadi seorang entrepreneur? Meskipun saya tidak mengatakan, oh saya sebagai entrepreneur yang sukses, ya saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi nilai-nilai entrepreneur ini benar-benar saya rasakan dan sangat-sangat bermanfaat dalam kehidupan saya. Dimulai dari ini rekan-rekan, ya bahwa tentang kodrat, ya kodrat pekerjaan atau kodrat profesi. Saya tidak mengatakan bahwasannya pilihan menjadi seorang entrepreneur itu sebagai pilihan terbaik, tidak. Ya, pilihan entrepreneur itu salah satu pilihan hidup, salah satu pilihan Anda menjalani profesi Anda ya dalam kehidupan.
Ya, itu satu pilihan saja. Ya, Anda yang hari ini sebagai profesional, sebagai karyawan, ya, atau sebagai apapun itu, ya, sebagai petani dan lain sebagainya. Itu adalah pilihan-pilihan hidup kita. Dan semuanya baik. Saya tidak mengatakan satu pilihan lebih baik dari yang lain. Ya, karena masing-masing punya kodratnya, punya kodratnya. Tinggal yang harus kita pahami adalah ketika kita memilih satu pilihan tadi, Anda harus benar-benar ngerti tentang kodrat pekerjaan tersebut. Dan Anda komitmen untuk menjalani kodrat itu. Contoh misalnya kayak gini. Anda memilih sebagai seorang petani. Memilih sebagai seorang petani. Maka kodrat sebagai seorang petani, ya, itu harus menyiapkan lahan, harus membajak sawahnya, harus membuat irigasi, harus diberikan pupuk, ya, harus nanam, ya, dan baru panen itu mungkin sekitar 4 bulan seperti itu. Maka ketika Bapak Ibu misalnya memilih sebagai profesi sebagai seorang petani, ya kodrat petani seperti itu. Harus punya lahan, ya harus ngegarap lahan, harus ngebajak, harus nyangkul, harus membuat pengairan, harus mupuk, harus ngerawat, 4 bulan baru panen. Nah, ketika Anda menyadari kodrat sebagai seorang petani, maka mereka akan benar-benar paham bahwasanya panennya baru 4 bulan gitu. Nah, ada orang yang memilih profesi sebagai seorang petani, tapi tidak ngerti tentang kodrat petani. Bisa saja mereka 1 bulan bertani, kok ini belum hasil ya, kok belum panen ya. Berarti dia nggak paham dengan kodrat sebagai seorang petani. Nah, kodrat sebagai karyawan, misalnya Bapak Ibu memilih sebagai, saya jadi karyawan saja, saya bekerja misalnya. Maka Bapak Ibu, kodrat sebagai seorang karyawan, Anda harus bekerja. Mulai dari jam 8 pagi, berangkat, pulang jam 4 atau jam 5 sore. Kalau diperlukan lembur, kalau diperlukan ada perjalanan dinas. Anda harus taat dengan sistem yang dibuat oleh perusahaan. Anda harus taat dengan bos. Halo, Assalamualaikum, Ustadz Isa. Mungkin terputus ya. Belum di unmute. Oke, mohon maaf keputus. Ya, oke. Sampai mana tadi? Halo. Sampai petani tadi harus bikin irigasi. Terus kalau Oh, petani. karyawan, Oke, karyawan kodrat harus karyawan. Ya. Nah, kodrat karyawan pun sama seperti itu gitu. Jadi ketika Anda ingin menjadi karyawan yang baik, berarti datang tepat waktu, absen, pulang tepat waktu, ya, lembur, ya taat dengan aturan perusahaan, buat prestasi untuk perusahaan, membesarkan perusahaan, maka Anda menjadi seorang karyawan yang baik. Petani yang baik ya tadi, yang menjalankan kodrat pekerjaannya dengan baik. Nah, begitupun seorang entrepreneur, rekan-rekan sekalian. Ketika Anda memilih misalnya menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pebisnis seperti itu, maka harus hal yang akan membuat kita sukses menjadi seorang entrepreneur adalah kita mesti paham kodratnya entrepreneur gitu. Kodrat entrepreneur itu bekerjanya 24 jam. Nah, banyak orang akhirnya nggak paham dengan kodrat entrepreneur, ya, pakai pendekatan karyawan. Ya. Kalau karyawan ya kerja jam 8, pulang jam 5 sore, seperti itu. Tapi salah satu kodrat entrepreneur adalah Anda 24 jam.
Bahkan kalau bisa 25 jam gitu. Kapanpun Anda ibaratnya dibutuhkan, Anda harus siap. Ya. Nah, banyak orang ingin jadi pengusaha tapi mindsetnya pendekatannya pakai pendekatan karyawan, pakai jam kerja, hitung-hitungan. Menurut saya tadi belum paham dengan kodrat sebagai entrepreneur. Nah, oleh karena itu rekan-rekan sekalian, ya kita mesti jelas dulu why-nya gitu. Kenapa sih Anda pengen jadi entrepreneur kan gitu ya? Kenapa sih pengen jadi pebisnis? Kenapa sih pengen jadi pengusaha? Kalau saya waktu itu, kenapa sih pengen jadi pengusaha? Karena nggak ada pilihan lain, Bapak Ibu. Nggak ada pilihan lain gitu. Kalau saya bekerja ya, waduh, kalau saya bekerja, ijazah SMA laku di mana gitu waktu itu. Saya berpikir kayak gitu. Kalau misalnya, kan saya pilihan saya nggak memang mengambil jalan suksesnya bukan dari kuliah gitu. Tidak melalui jalur itu, tapi jalur bisnis. Jadi why-nya saya waktu itu karena nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Saya harus sukses gitu sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pebisnis. Ya itu. Itu why saya gitu. Jadi rumus KPPT ya gitu. Dan perintah pangab ya, pangab butuh. Nah, karena memang butuh saya gitu. Karena saya udah punya istri. Ya, harus ibaratnya dinafkahin. Makanya ketika saya nikah itu nggak apa-apa, itu jadi tantangan saya. Supaya apa? Tantangannya di depan mata nih. Kalau saya nggak bergerak, kalau saya nggak jalan, kalau saya nggak keluar, kalau saya nggak menghasilkan, ini ada orang yang yang wajib saya nafkahi. Nah, akhirnya itu jadi trigger gitu. Nah, why? Ya, kita ngobrol dulu ya. Kenapa sih pengen jadi entrepreneur kan gitu. Saya lihat di sini juga ada ibu dokter ya, ibu dokter Wasli ya, Zakia. Kan udah jadi ibu dokter. Kenapa pengen jadi pengusaha? Boleh, boleh ngobrol dulu nih sama Bu Dokter. Ya. Why? Kenapa sih pengen jadi entrepreneur? Padahal kan udah jadi Bu Dokter, ya, dengan profesi yang masya Allah, ya perjuangannya lumayan panjang ini untuk bisa jadi seorang dokter. Boleh ngobrol-ngobrol dok. Kenapa sih pengen jadi entrepreneur? Ya. Ya, masih di mute kayaknya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jadi grogi dicolek nih Ustadz. Seru sekali dengar pengalaman Ustadz ini. Jadi kalau saya sih sebenarnya bawaan mesin kecerdasannya kali ya Ustadz ya, sensing ya. Oh. Jadi karena sensing. Jadi memang waktu dari saya zaman kuliah dulu memang sama seperti Ustadz. Saya suka banget jualan Ustadz, nggak ngerti kenapa. Padahal saya thinking introvert. Ustadz thinking. Jadi dulu Ustadz waktu saya kuliah, saya itu pernah jualan jilbab, pernah jualan parfum Ustadz, seperti itu sambil kuliah. Jadi why-nya itu karena sensing ya. Kalau dulu saya belum ada tes Stephen ya Ustadz ya gitu. Tapi nggak tahu kenapa apa ya, ada suatu kenikmatan tersendiri gitu. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih, Masya Allah. Sama-sama ya. Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallah khair. Dan ya tadi ya, nggak bisa dipungkiri ya, dorongan dari dalam ini untuk terus berbisnis seperti itu, meskipun dengan profesi sebagai seorang dokter ya, Masya Allah. Tapi secara entrepreneurship-nya luar biasa nih. Terima kasih Bu Dokter. Oke, ada di chat dari Mas Yudi nih, Mas Yudi. Pengen jadi entrepreneur karena income bisa ditentukan sendiri, besar kecilnya. Kita yang atur, bukan bos yang tentukan. Wah, emang kayak gitu? Dari mana tahu bahasanya income bisa diatur sendiri? Hah? Kalau memang entrepreneur bisa ngatur income sendiri.
Berapa income yang Anda inginkan? Sudah tercapai atau belum? Ada kemungkinan, ada peluang. Oke, good ya Mas Yudi. Ya, ingin menentukan income. Intinya income-nya nggak mau dibatasi ya. Karena seorang entrepreneur ya berbanding lurus lah antara antara ibaratnya effort yang dikeluarkan ya dengan hasil yang didapat. Sip. Mas Kang Rian nih dari Garut. Wah, ini mah suhunya entrepreneur ya. Saya jualan dari SD, wah mantap. Sampai sekarang tetap jualan dan membina banyak orang untuk jadi entrepreneur. Baik, rekan-rekan sekalian, apapun why-nya Anda, ya. Ada yang karena dorongan MK mungkin. Oh, karena kan saya sensing dorongan untuk bisnisnya lebih kuat. Ada yang seperti itu. Ya, ada yang disuruh sama orang tua untuk jadi entrepreneur karena orang tuanya entrepreneur. Ada juga yang seperti itu. Ya, karena mewarisi bisnis keluarga, akhirnya nyemplung dari jadi entrepreneur. Ada juga yang seperti itu. Kalau saya karena kebutuhan, ya, dan nggak ada pilihan, akhirnya saya harus sukses di sini gitu, nggak ada pilihan yang lain. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi ya, jadi wah sih entrepreneur itu apa sih kan gitu? Kenapa sih dia pengen jadi entrepreneur? Ya, waktunya fleksibel ya. Oke. Nah, apa sih entrepreneur? Entrepreneur itu apa sih? Kan gitu. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian banyak definisi tentang entrepreneur ya. Definisi tentang entrepreneurship. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya seorang entrepreneur itu adalah seseorang yang menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya menjadi ada. Atau memberikan add value, memberikan nilai tambah terhadap sesuatu yang ada. Ya, itu disebut entrepreneur. Tapi ada juga pendekatan-pendekatan yang lain. Nah, tapi intinya rekan-rekan sekalian, ya seorang entrepreneur tentunya sesuai dengan kodratnya itu beda ya dengan misalnya orang yang mengambil pilihan sebagai seorang petani, orang yang mengambil pilihan sebagai seorang karyawan itu tentunya berbeda. Dari mindset-nya berbeda, dari habit-nya berbeda, dari life skill yang dibutuhkan sampai menjadi sukses itu berbeda. Ya, oleh karena itu rekan-rekan sekalian, saya ingin memberikan ada 3 hal saja. How to be entrepreneur. Gimana sih supaya bisa jadi entrepreneur? Ya, kalau boleh saya katakan, ya banyak sekali ya faktor yang bisa menjadikan Anda menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Tapi setidaknya di kesempatan ini karena waktunya juga terbatas, ya, saya ingin menjelaskan ada 3 hal rekan-rekan sekalian yang Anda harus miliki, yang harus dibangun, dikembangkan untuk menjadi seorang entrepreneur. Yang pertama adalah mindset. Mindset ya, cara pandang, cara berpikirnya harus cara pandang dan cara berpikir entrepreneur. Anda memilih menjadi entrepreneur berarti kodrat sebagai entrepreneur Anda harus jalani. Termasuk cara pandangnya, cara berpikirnya harus berbeda. Ya, banyak orang memilih jadi entrepreneur tapi cara pandang, cara berpikirnya, mindset yang bukan entrepreneur. Mindset-nya mindset karyawan seperti itu. Masih membatasi jam kerja. Ya, yang inisiatifnya bukan berasal dari dalam diri, harus ada inisiatif dari luar. Kalau karyawan kan biasanya seperti itu. Inisiatifnya itu motivasinya dari luar, dari atasannya, dari kantornya. Tapi seorang entrepreneur itu harus membuat inisiatif dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini kodratnya. Oleh karena itu, yang pertama adalah mindset. Ya, mindset ini menjadi sesuatu yang penting sekali, Mindset seorang entrepreneur. Oke, saya sudah minta ke Mbak Vira ya untuk teman-teman bawa ini ya, bawa selembar kertas sama ballpoint ya. Bawa semua? Udah siap semua? Ya. Ya, siapin kertasnya sama ballpoint-nya. Saya mau kasih simulasi. Ya, games lah gitu, games. Ya. Saya pikir ada yang sudah pernah tahu ya, tapi kalau yang tahu ya, saguru sailmu ulah ngaganggu. Ya. Nah, oke, udah siap kertasnya, udah siap ballpoint-nya. Sekarang coba Anda buat seperti ini. Ada 9 titik.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, buat 9 titik seperti ini. Ya, buat 9 titik seperti ini. Oke. Kalau sudah dibuat, rekan-rekan, tugasnya adalah sambungkan ke 9 titik ini, ya. Tugasnya adalah sambungkan ke 9 titik ini dengan 4 tarikan garis tanpa mengangkat pensil atau mengangkat pulpennya. Contoh misalnya, 4 tarikan garis. 1, 2, 3, 4 misalnya kayak gitu. Oke. Oh, ternyata ini belum tersambung. Ulangi. Cari lagi. Pokoknya hubungkan ke 9 titik ini dengan 4 tarikan garis, ya, tanpa mengangkat ballpointnya, ya, dan terhubung semua. Yuk coba misalnya ke sini 1, 2, 3, 4 misalnya kayak. Oh, berarti ini belum tersambung. Ya, coba sambungkan ke 9 titik tadi, tersambung semuanya. Caranya 4 tarikan lurus. 1, 2, 3, 4. Oke. Ada yang udah bisa? Ada? Jadi hubungkan ke 9 titik ini dengan dengan membuat 4 tarikan garis, ya, tanpa mengangkat ballpointnya, tapi semuanya terhubung. Coba ke sini misalnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, ini 2 enggak terhubung. Coba lagi. Ada yang udah dapat? Ada yang udah dapat? Ada yang sudah dapat? Boleh yang sudah terhubung, coba gambarnya ditunjukkan ke layar. Ada yang udah berhasil? Boleh. Ada yang sudah berhasil? Oke. Banyak videonya yang tidak dinyalakan ya. Oke, yuk. Ada yang sudah berhasil? Belum. Saya absen nih. Mas Yudi Erlangga. Udah, Mas? Bu Susi belum. Mas Yudi sudah terhubung? Masih berusaha? Belum. Belum. Oke. Kang Rian, gimana Kang Rian? Udah terhubung? Ibu Doratul, belum. Yuk, coba lagi. Abu Aliyah, Ibu Aliza. Sudah terhubung? Bebas, silahkan. Pokoknya ke 9 titik ini terhubung. Caranya mau bagaimana? Ya, pokoknya 4 tarikan. Wah, pernah dapat teka-teki ini dulu ya. Pak Abdurrahman Incan, sudah. Oh, sudah dapat ya. Mas Afif. Oke, kayak dibikin bintang. Oke.
Ya, ya, Mas Afif, tadi ya udah ada yang udah ini ya. Ya, ya Teh Elis terhubung dengan 4 garis. Ya, sudah Ustadz. Ya. Siapa tadi yang awal-awal? Beres, Mas Rian beres. Oke. Apa nih? Mas Afif. Ya, boleh Mas Afif dibuka videonya, bisa ditunjukkan. Ada Mas Afif? Oh, Mbak Afif ya. Saya pikir Mas, mohon maaf Mbak. Silakan dibuka, di mute, di unmute dulu suaranya. Teh Elis juga sudah. Oke. Oh, nggak bisa dibuka. Teman-teman panitia bisa di unmute. Oh, sebentar. Mohon maaf, saya menggunakan nama anak saya. Oh iya. Iya, silakan Mbak. Bisa ditunjukkan gambarnya. Baik, sebentar ya. Ya, ini tadi titiknya ya, 9 ya. Bentar, saya menggambar dulu. Ini titiknya 9. Saya memulainya, Ustadz, dari sini. Ya. 1, Oke. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu Mbak. Kan satu garis, satu melingkar gini nggak boleh ya? Nggak boleh, 1. Seret, itu 1. Seret, Harus lurus. 2. Oh, saya Iya. pikir bisa melingkar. Saya satu tarikan tapi melingkar. Jadi saya awalnya dari sini. 1, saya hitungnya gini. Karena dia melingkar. Enggak. Jadi kalau gitu, bisa dilihat ke depan Mbak. Jadi kayak gini kalau itu. 1, 2, 3, 4. Oh Gitu. gitu. Saya Iya. pikirnya yang penting satu tarikan. Enggak. Jadi satu tarikan itu kayak tadi. 1, 2, 3, 4. Bisa kayak gitu. Oh iya, berarti belum. Oke. Karena saya mikirnya tadi dapatnya satu tarikannya seperti ini, Ustadz. Oke, siap. Oke. Makasih Mbak. Sama-sama, Teh Elis ya. kayaknya udah. Teh Elis boleh Teh Elis tunjukkan. Ya, mangga di-unmute dulu Teh. Sudah Oh, ya, di-unmute? ya. Siap. Ini Ya. 1, 2, 3 Ya. titik-titik awal. Ya. Ada 9 titik. Ya. Out of the box ya nih. Oke. Jadi garis pertama ke samping kita cari keluar Ya. dulu. Kemudian Ya. sambungkan yang titik ini. Kita out Ya. of the box lagi. Sambungkan ke Ya. sini. 1, 2, 3 dan 4. Semuanya terhubung. Ya. Oke, nuhun Teh Elis. Kami mangga. Ya. Oke. Ini sederhana sebenarnya. Cuman banyak 80% ya, 80% nggak bisa mengerjakan. Jadi ke-9 titik ini bisa dihubungkan dengan 4 garis. Ya, 4 garis dengan 4 tarikan garis tanpa putus. Bisa seperti ini. 1, sorry.
Oke. Satu, dua. Kayak gitu ya. Oke. Udah tersambung semuanya? Jadi ke-9 titik ini ya, itu tersambung semuanya. Dengan 4 tarikan. 1, 2, 3, 4. Ya. Oke. Kita belajar dari simulasi ini. Yang pertama, ya, seorang entrepreneur itu prinsipnya adalah mesti bisa, kudu bisa, harus bisa. Prinsip seorang entrepreneur adalah I am possible. Ya. Bukan impossible, tapi I am possible. Harus bisa. Itu prinsip entrepreneur. Mindset seorang entrepreneur seperti itu. Coba lihat, ketika tadi misalnya disuruh menghubungkan 9 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada orang yang ketika disodorkan seperti ini, mereka hanya berpikir saja. Berpikir gimana caranya ya? Gimana caranya ya? Menghubungkan ke 9 titik dengan 4 tarikan garis lurus tanpa terputus. Hanya mikir, tapi pensilnya atau penanya tidak bergerak. Ada orang yang seperti itu. Ketika dihadapkan pada sebuah kondisi, dia hanya berpikir aja, mikir aja. Tapi tanpa action. Tanpa action. Ya, ketika dihadapkan pada sebuah tantangan, dia hanya berpikir. Tapi nggak bergerak. Seperti halnya tadi, hanya berpikir, gimana caranya ya? Gimana caranya? Wah, susah. Kayaknya nggak bisa. Dan dia tidak menggerakkan pensilnya. Tidak mencoba. Sama sekali nggak mencoba. Yang seperti ini gagal sebelum berperang. Sudah gagal di ranah pikirannya, sudah gagal. Jadi masih di ranah pikiran sudah kalah. Ada juga tipe yang kedua. Tipe yang kedua ini, dia mencoba. 1, 2, 3, 4. Ya, ini belum. Coba lagi. Coba. Pakai yang seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ini belum. 1 nyoba, 2 kali nyoba, kemudian dia berpikir, ya susah. Dia give up. Berhenti, menyerah. Terus dia bilang, saya udah pernah nyoba, gagal. Ada juga orang yang seperti itu. Padahal mungkin dia hanya mencoba sekali, 2 kali, kemudian belum menemukan jalannya, kemudian dia bilang, ini nggak mungkin, ini nggak bisa. Saya udah nyoba, tapi gagal. Ada orang yang seperti itu, rekan-rekan. Tapi seorang entrepreneur adalah yang mereka memiliki prinsip, memiliki mindset, I'm possible. Saya bisa, pasti bisa. Cuman belum nemu caranya. Dan dia bekerja keras untuk menemukan bagaimana caranya supaya ini bisa. Jadi ini yang pertama, rekan-rekan sekalian. Miliki mindset
bahwasanya semuanya bisa, semuanya mungkin. Apalagi kita sebagai seorang muslim yang benar-benar yakin bahwasanya kita punya Allah yang maha besar, sumber semua solusi, segala solusi, maha berkehendak, hanya cukup mengatakan kun bagi Allah terjadi, maka terjadilah. Selama kita masih hidup, selama kita masih ada Allah, semuanya mungkin, semuanya bisa. Coba kita lihat orang-orang yang bisa dibilang, ya, apa ya, kalau istilahnya si Einstein itu insane. Jadi insane itu rada gila gitu. Elon Musk, ya, mungkin sosok yang esentrik gitu di zaman sekarang. Orangnya masih ada. Dia yang menciptakan mobil otonom yang bernama Tesla. Dulu ketika dia bikin Tesla, itu ngawang-ngawang gitu. Ada mobil jalan sendiri, gimana caranya nih? Gitu ya. Kemudian dia bisa, oh nanti kita jalan-jalan ke planet Mars, bikin kehidupan di planet Mars. Bagi sebagian orang ini orang gila gitu. Tapi dia bekerja keras untuk apa? Menemukan caranya. Sampai akhirnya dapat. Dia bekerja sama dengan NASA ya, meluncurkan pesawat ulang-alik ya, yang namanya SpaceX. Ya, itu sukses. Hanya 5 menit naik ke angkasa, kemudian turun lagi. Kayak gitu. Nah, bagi seorang entrepreneur, impossible. Semuanya bisa, semuanya mungkin. Nah, itu menjadi satu mindset. Prinsip mindset yang harus dipegang. Cuman belum ketemu caranya, maka cari caranya. Makanya dari simulasi tadi, ada orang yang benar-benar dicoba lagi. Oh, ini belum bisa. Cari, pakai cara yang seperti ini. Ya, oh, belum bisa lagi. Cari lagi, terus dicoba. Sampai akhirnya dapat. Sampai akhirnya ketahuan caranya. Ya. Banyak orang-orang sukses yang mereka mendapatkan kesuksesannya di repetition, di pengulangan yang ke-100, yang ke-1000, mereka bisa, ya. Tapi ada orang yang mencoba sekali, ya. Maka ketika ada, dan impossible ketika belum tahu caranya, out of the box, berpikir di luar kotak, berpikir dengan cara-cara yang tidak biasa. Kalau dengan cara yang biasa, dengan pendekatan yang biasa, nggak bisa. Lakukan yang namanya out of the box. Tadi Teh Elis juga menyampaikan, out of the box. 9 titik ini bisa terhubung karena apa? Karena out of the box. Mungkin ada yang berpikir, loh, kok ini keluar selama tidak menyalahi aturan? Kan aturannya, yang penting 9 titiknya tersambung dengan 4 tarikan garis lurus dan penanya atau pensilnya tidak terangkat. Selama tidak melanggar syariat, selama tidak melanggar etika, selama tidak melanggar hukum, berpikir out of the box. Cari cara sekreatif mungkin. Seringkali kita terkungkung dengan pola-pola berpikir, cara-cara berpikir yang itu mainstream. Dan memang kita, mohon maaf, pendidikan kita memang seperti itu, dibikin seragam. Coba kalau saya minta Bapak Ibu, coba silakan menggambar pemandangan. Ketika saya persilahkan Bapak Ibu menggambar pemandangan, pasti yang digambar seperti apa? Ada 2 gunung, di sininya ada matahari, di sini ada awan, ada burung, di sini ada jalan, kemudian di sininya ada sawah, di sini ada rumah. Kan gitu ya? Ketika Bapak Ibu saya minta, ayo silakan bikin pemandangan, gambar pemandangan. Hampir seragam gambarnya seperti ini. Pohon kelapa. Ada pohon kelapa, Bu Susi. Ya, ada pohon kelapa.
Ya, kenapa? Kenapa? Gitu. Sehingga apa? Ketika kita berpikir kreatif, ketika kita berpikir yang umum seperti itu, kita dianggap insane gitu. Ini orang gila, ini orang ngaco gitu kan. Ya memang entrepreneur itu seringkali disebut ngaco gitu. Ngaco, gila. Ya, Richard Branson kemarin mewujudkan ambisinya untuk sama keluar angkasa. Termasuk si Jeff Bezos ya kemarin yang Amazon, yang punya Amazon. Itu sama. Sekarang lagi perlombaan keluar angkasa. Jalan-jalannya keluar angkasa gitu. Kalau kita mah baru ke Singaparna ya. Jalan-jalannya. Orang lain sudah keluar angkasa, rekan-rekan sekalian. Karena apa? Cara berpikir mereka out of the box. Ya. Nah, ini mindset yang pertama, rekan-rekan. Jadi, milikilah mindset bahwasannya segala sesuatu mungkin, segala sesuatu bisa, ya, dan kita bisa. Ya, selama masih ada Allah, masih bersama Allah, semuanya bisa, semuanya mungkin. Ya, selama masih ada hidup, selama masih ada nyawa, semuanya masih bisa kita lakukan. Ini prinsip yang pertama dari seorang entrepreneur. Ya, mindset ini paling penting. Paling penting. Ya, mindset I'm possible. Dan yang kedua adalah mindset berpikir out of the box. Berpikir di luar keumuman. Kalau dengan cara biasa nggak bisa, cari cara yang nggak biasa. Kalau dengan cara yang biasa digunakan oleh orang lain udah nggak bisa, cari cara yang itu genuine, asli, itu pemikiran Anda, buah pemikiran Anda. Selama apa? Selama tidak melanggar aturan, tidak melanggar syariat, tidak melanggar hukum, tidak melanggar etika, silahkan Anda berkreasi. Jadi ini yang pertama, rekan-rekan. Di ranah mindset. Ya, mindset. Ini yang pertama. Soalnya banyak, mindset entrepreneur itu banyak. Cuman karena waktunya terbatas, ya. Menurut saya ini yang cukup penting, ya, mindset bahwasanya semuanya bisa dilakukan. Tinggal kita cari jalan sampai ketemu, ya, dan berpikir out of the box. Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita kembangkan sebagai seorang entrepreneur, sebagaimana kita memahami kodrat sebagai seorang entrepreneur, maka Anda harus bangun habit entrepreneur. Anda memilih menjadi seorang petani, maka habit seorang petani, kebiasaan seorang petani, behavior seorang petani, perilaku seorang petani, itu berbeda. Seorang petani berangkat pagi hari, membawa cangkul, kemudian mencangkul, membajak sawah, membuat irigasi, memberikan pupuk, dirawat, ya, kasih supaya tidak ada hama, sampai akhirnya panen. Nah, mereka mengerjakan yang namanya rangkaian habit, rangkaian kebiasaan. Nah, tentunya seorang entrepreneur pun memiliki habit. Anda ingin jadi seorang entrepreneur, habitnya bukan habit entrepreneur. Menurut saya susah. Habit seorang ibu, bapak dokter, ya, dia harus ngasih resep, harus bikin obat, harus mendiagnosa, harus merawat, harus nyuntik, kan gitu. Pengen jadi dokter tapi nggak mau nyuntik, nggak mau bikin resep, nggak mau buka praktek, gimana bisa jadi dokter? Karena secara habitnya bukan habit seorang dokter. Ya, nah, habit seorang entrepreneur, rekan-rekan sekalian, ya, habit seorang entrepreneur adalah banyak sekali. Tapi kalau kita berbicara tentang habit, berbicara tentang bagaimana kita memiliki a good habit, ya, perilaku, kebiasaan-kebiasaan yang positif. Mungkin sebagian kita ingin memiliki kebiasaan yang positif, kebiasaan yang bagus. Terlalu banyak sebenarnya kita pengen ini, pengen itu.
Tapi seringkali terkendala ya, kekurangan willpower ya, kekurangan daya ibaratnya tuh dorongan, kekuatan dorongan dari dalam diri kita itu yang seringkali lemah, disiplin yang lemah. Akhirnya apa? Akhirnya kita memiliki habit yang nggak berubah seperti itu. Nah, tapi kalau boleh saya ibaratnya memberikan suggest ya, memberikan ibaratnya saran. Kalau kita ingin merubah kebiasaan-kebiasaan yang baik, Bapak Ibu, maka ada satu habit yang paling powerful yang ketika Anda lakukan, maka habit positif yang lain akan ngikut. Yaitu habit apa? Habit olahraga. Habit olahraga. Bapak Ibu mulai dari sini. Habit olahraga. Saya ngerasain banget. Ya, saya ini orang yang males olahraga, males bergerak. Ya, apalagi kalau berbicara mesin kecerdasan, ya saya thinking introvert. Ya udah thinking introvert lagi kan gitu. Senangnya sendiri, mengerjakan segala sesuatu sendiri, tidak suka keramaian. Tapi mungkin saya thinking introvert yang murtad. Gitu. Nah, olahraga, bergerak. Kalau kita ingin merubah mood, maka move. Ingin merubah mood, bergerak. Nah, habit olahraga ini Bapak Ibu, ini dulu lakukan. Mulai dari langkah yang kecil, mulai dari habit yang kecil. Ya. Suaminya Bu Susi TI juga ya. Nah, biasanya orang ingin memulai kebiasaan baru, habit baru itu langsung ekstrim. Udah bertahun-tahun nggak olahraga. Oh, sekalinya orang rame olahraga, beli sepeda, langsung ngayu 10 km. 2 hari itu langsung sepedanya dijual. Ya, karena apa? Pegel-pegel. Ya, nggak biasa olahraga. Sekalinya olahraga langsung ekstrim. Ya pemanasan lah. Kalau mau main mau sepeda misalnya keliling komplek 10 menit, udah gitu aja. Sehari 10 menit keliling pakai sepeda. Yang penting apa? Konsisten dilakukan. Banyak orang yang udah lama nggak sholat tahajud. Sekalinya pengen sholat tahajud, targetnya 11 rakaat. Bukan nggak boleh rekan-rekan. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, setelah itu ya kembali ke kebiasaan semula. Bisa dimulai dengan misalnya, witir, bisa 1 atau 3 rakaat. Pokoknya rutin dulu. Ya, baca Quran. Langsung one day, one juz. Padahal udah 2 tahun nggak pernah baca Quran. Bacaan Qurannya juga udah pada lupa gitu kan. Tajwidnya masih banyak yang perlu diperbaiki. Langsung one day, one juz. Langsung sejuz sehari. Mungkin seminggu kuat. Ya. Setelah itu kembali ke kebiasaan semula. Nah, terus gimana cara membangun kebiasaan yang positif supaya bisa persisten? Ya secara konsisten dilakukan terus, small step. Lakukan dari hal yang paling kecil. Sehari selembar misalnya. Nggak apa-apa. Tapi udah seminggu itu nagih. Jadi 2 lembar. Jadi 3 lembar. Bertahap. Sampai akhirnya bisa one day, one juz. Nah, begitupun olahraga. Buat sesuatu yang Anda paling nyaman. Oh, olahraganya apa? Jalan deh, jalan kaki. Berapa menit? 5 menit. Pokoknya sehari 5 menit. Nggak apa-apa. Udah pakai baju training, udah pakai sepatu jogging, ya, keluar gerbang 5 menit, udah 5 menit. Balik gitu. Pokoknya komitmen 5 menit. Tapi itu dilakukan terus. Nanti naik 10 menit, 15 menit. Daripada olahraga langsung sejam. Besoknya udah nggak olahraga lagi. Jadi kuncinya adalah small step. Lakukan dari langkah-langkah yang kecil. Dan yang kedua adalah beri reward. Anda kasih reward untuk diri Anda sendiri. Kalau misalnya sebulan saya udah konsisten olahraga. Misalnya sebulan target berapa? Ya, 15 kali. Misal. Pokoknya dalam sebulan saya 15 kali olahraga, saya mau ngasih hadiah buat diri saya. Apa? Bebas, silakan. Oh, beli sepatu olahraga yang baru? Boleh. Beli training yang baru? Boleh, silakan.
Karena reward ini menjadi satu semacam apa ibaratnya tuh oke 7 menit lagi ya. Sesuatu yang akhirnya mendorong kita untuk konsisten dengan habit tadi. Nah, olahraga. Kemudian apa lagi? Ya, selalu mengasah pengetahuan. Bapak Ibu, kalau berbicara olahraga silakan orang-orang entrepreneur, orang-orang yang sukses, mereka adalah orang-orang yang ibaratnya sportholic, orang-orang yang holic, benar-benar olahraganya kuat. Kemudian knowledge ya. Orang-orang entrepreneur itu salah satu habitnya adalah nambah pengetahuan. Mereka tuh orang-orang yang haus dengan pengetahuan, nggak pernah puas. Ya, ada belajar apa ikut. Ya, investasinya lebih ke leher ke atas, bukan leher ke bawah. Ya, untuk nambah skill, untuk nambah knowledge, ya mereka lakukan. Mereka nggak pelit dengan urusan ilmu. Biasanya entrepreneur seperti itu. Kemudian seorang entrepreneur habit yang harus dikembangkan yaitu habit untuk membangun networking, membangun jejaring, ketemu dengan orang baru, nyari kenalan baru, nyari sahabat baru, nyari teman baru. Ya, mereka tuh mencari jejaring, mencari networking. Karena para pengusaha, para entrepreneur, ya salah satu kekuatan yang kenapa akhirnya mereka bisa sukses, ya karena mereka punya networking, punya jejaring. Dan saya alhamdulillah dengan perjalanan hidup saya, ya secara networking, secara jejaring itu salah satu hal yang saya terus bangun dengan siapapun. Apalagi alhamdulillah ya saya apa ibaratnya jadi punya keluarga di PPA. Masya Allah, punya jejaring, punya keluarga di seluruh Indonesia. Dan ini satu nikmat yang tidak semua orang bisa mendapatkan. Rekan-rekan yang di PPA ya, Anda yang ada di peradaban IOA, ini networking ini satu hal yang harus Anda syukuri. Ya, punya saudara, punya komunitas ya yang terhubung, punya ukhuwah yang sebegitu kuat ya di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia insya Allah. Nah, kemudian karena waktunya terbatas ya setelah mindset, habit ya kemudian life skill. Anda harus punya namanya life skill. Jadi asah terus yang namanya life skill. Ya, setelah habit, life skill. Keterampilan Anda sebagai seorang entrepreneur. Ya. Kalau berbicara tentang life skill yang dimiliki oleh seorang entrepreneur ini banyak rekan-rekan, banyak sekali. Ya, ada namanya self learning skill, ada grit and resiliency skill, ada personal manner, professional manner, ada namanya creative problem solving, ya banyak. Kalau yang pokoknya kurang lebih ada sekitar 8 ya, termasuk digital literasi. Apalagi dengan zaman digital sekarang, Anda harus punya skill di digital seperti itu, digital marketing, kemudian digital literasi itu harus dikembangkan. Tapi yang ingin saya garis bawahi sedikit, salah satu life skill yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur adalah ini, grit and resiliency skills. Grit and resiliency skill. Apa itu grit and resiliency skill? Grit itu semacam hasrat, ya, dorongan kuat. Sedangkan resiliensi itu kalau bahasa sederhananya tahan banting, gitu. Ya. Jadi seorang pengusaha, seorang entrepreneur itu dia memiliki hasrat, ya hasrat yang kuat, ya dorongan yang kuat dari dalam dirinya untuk mencapai target. Ya, ketika Bapak Ibu punya dream, punya impian, punya target, udah punya tujuan, ya udah punya satu visi dengan usaha yang ingin Anda lakukan, misalnya, maka grit itu ibaratnya hasratnya itu nggak pernah padam, gitu. Ya, semangatnya itu nggak pernah padam. Nah ini yang harus dilatih. Jadi life skill untuk memiliki grit dan resiliensi. Nah resiliensi ini tahan banting rekan-rekan. Jadi seorang entrepreneur itu tahan banting. Apalagi saat sekarang ya, dalam kondisi yang ketidakpastian, hampir 2 tahun pandemi, ya mereka yang bertahan, yang sukses adalah orang-orang yang tahan banting,
yang mereka ketika jatuh mereka melakukan yang namanya shifting, ya. Bukankah juara itu bukan yang nggak pernah jatuh gitu. Seringkali mereka jatuh, tapi mereka memutuskan untuk berdiri kembali. Nah, resiliensi ini menjadi satu hal yang sangat penting. Banyak orang-orang sukses, banyak entrepreneur itu salah satu life skill yang mereka miliki adalah kemampuan tadi, ya. Jadi kayak bola, lentur meskipun dibanting, nabrak tembok, nabrak lantai, tapi dia naik lagi seperti itu. Kayak per, ya. Jadi resiliensi itu kayak per. Jadi semakin ditekan, ya, ketika dilepas pernya akan loncat. Tidak seperti kaca, tidak seperti telur yang ketika dapat benda keras mereka pecah seperti itu. Nah, orang-orang yang memiliki resiliensi, orang-orang yang memiliki kemampuan life skill resilience, ya mereka adalah orang-orang yang kebal dengan penolakan, kebal dengan namanya kegagalan seperti itu. Ya, setelah mereka berpikir semuanya bisa, ketika dalam perjalanannya mereka menemui tantangan, ya mesti jatuh dulu, mesti belok dulu, mesti gagal dulu, mereka nggak menyerah. Mereka bangkit lagi, ya mereka berdiri lagi seperti itu. Sampai akhirnya ya mencapai apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tuju. Jadi grit dan resiliency skill ini salah satu skill yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Mungkin itu saja rekan-rekan sekalian. Karena kalau berbicara tentang entrepreneur ya bisa 2 hari, ya, workshop 2 hari. Tapi setidaknya 3 hal ini, bagaimana Anda memiliki mindset, ya, tadi ya, mindset yang positif. Everything is possible, I'm possible, semuanya bisa. Ya, kita mesti cari jalan sampai ketemu. Ya, kemudian berpikir out of the box, ya, berpikir yang nggak biasa. Nah, berpikir nggak biasa ini dalam rangka apa? Mencari jalan. Sampai akhirnya kita ketemu jalan. Dan yang tidak kalah pentingnya dari simulasi tadi, never give up. Ya. Never give up. Jangan berhenti, jangan menyerah. Ya, dan action. Bergerak terus, action. Setelah mindset, kemudian habit, setelah habit life skill. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Febri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih yang ditunggu-tunggu sama Bila Family Class tuh bagus banget seperti ini. Yang ini dari tadi di grup mitra itu, ini materi hari ini dahsyat banget. Materi hari ini dahsyat banget. Masya Allah. Ini kayaknya ngobrol-ngobrol ya tentang entrepreneurship. Ustadz Isa itu kayaknya nggak cukup 1-2 jam. Ini berarti harus ada part 2-nya nih kayaknya. Tapi tadi yang disampaikan itu banyak hal-hal yang sangat menginspirasi tentunya ya. Banyak hal-hal yang bisa kita praktekkan tentunya. Jadi ada mindset, ya mindsetnya harus bisa, harus out of the box, terus mindsetnya itu harus mindset yang baik. Terus ada habitsnya harus dimulai dari olahraga, ya benar banget ya. Saya juga thinking introvert lagi ya, jadi untuk geraknya itu agak, aduh gimana ya gitu. Jadi ini harus untuk awalan ya, untuk habits ini harus olahraga, terus memperbanyak ilmu pengetahuan, juga networking. Yang berikutnya ada life skill, grit and resiliency skill, tantangan atau hasrat, dan juga kebal penolakan. Baik, jazakallah khair nih kepada Ustadz Isa ya, makasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang luar biasa buat kita semua, dan juga bisa jadi jariah juga buat Ustadz Isa. Baik teman-teman semuanya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, akan ada kejutan spesial pada kesempatan malam hari ini. Kejutannya apa? Sebelum kita masuk sesi tanya jawab nih, silakan disimak benar-benar. Silakan untuk Ais bisa share screen. Nah, khusus untuk Bila Family yang hadir
pada kesempatan malam hari ini Bilef Herbal Indonesia ya membuka free pendaftaran sebagai member ya. Free pendaftaran sebagai member ini salah satu ikhtiar iman maksimalnya Bilef, persembahan buat keluarga Indonesia yang mungkin terkena dampak dari pandemi, terkena dampak dari PPKM yang level-levelnya belum turun-turun ya, mungkin ya masih naik terus. Mungkin ada beberapa fasilitas yang akan dilengkapi sebagaimana yang ada di flyer, mungkin bisa join member Bilef Herbal Indonesia, bisa dapat fasilitas lifetime member daftar sekali untuk seumur hidup. Biasanya kita untuk daftar member itu 99.000, tapi untuk kesempatan untuk keluarga Bilef Herbal Indonesia dimanapun berada bisa pendaftaran free ya, gratis untuk teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari. Silakan untuk bisa menghubungi langsung ya, menghubungi langsung link atau bisa klik link langsung ya yang ada di kolom chat yang ada. Itu sudah di-share sama Mbak Admin ya. Ini berlaku sampai besok teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang akan mau daftar, bingung mau jualan apa produknya ya. Di sini ada Bilef Herbal Indonesia. Semoga bisa menjadi solusi teman-teman semuanya, menjadi wasilah teman-teman semuanya yang terkena dampak pandemi atau PPKM. Baik teman-teman semuanya, terima kasih ya. Ini mungkin ada satu informasi lagi ya. Ada suatu program, ini kan bentar lagi kemerdekaan ya. Jadi insya Allah Bilef Herbal Indonesia akan mengeluarkan satu program ya, yaitu program spesial kemerdekaan. Boleh share? Nah ini siap-siap. Ini total hadiahnya nggak main-main ya. Jadi total hadiahnya nanti bernilai jutaan rupiah buat teman-teman yang berpartisipasi. Untuk nanti untuk info lengkapnya nanti bisa kunjungi langsung Instagram Bilef Herbal Indonesia di Bilef ID ya. Nanti insya Allah akan di-share di situ untuk SK-nya, syarat dan ketentuannya, terus untuk event-eventnya, apa aja yang harus di-share. Jadi bisa langsung kunjungi Bilef ID di Instagram. Jadi ini untuk memeriahkan ya kemerdekaan Indonesia, walaupun kita dianjurkan untuk di rumah aja, tapi jangan sampai membatasi diri kita untuk tidak bisa berkreasi. Nah, ini program inisiatif dari Bilef untuk teman-teman semuanya yang berhadiah, total hadiah senilai jutaan rupiah. Nanti bisa di kepoin di Instagramnya Bilef Herbal Indonesia. Baik teman-teman semuanya, ini kita kasih kesempatan ya, mungkin 1 sampai 2 orang penanya atau mau sharing-sharing mungkin terkait cerita mungkin ya, cerita terkait pengalaman teman-teman semuanya, ataupun ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Isa, bisa melalui raise hand ataupun kolom chat. Alhamdulillah ini udah ada satu ya dari Teh Nunung dari Gresik ya. Silahkan, dipersilahkan. Assalamualaikum Mbak Nunung. Di unmute dulu mungkin. Masih belum bisa ya. Mungkin dari Pak Yudi Erlangga dulu. Silakan Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isa atas waktunya. Alhamdulillah tema hari ini cukup menarik ya Pak Isa. Jadi
boleh dikatakan saya ini karyawan dulu Pak, sebelum pensiun. Jadi sebelum pensiun kita 10 tahun udah memulai bisnis ya. Alhamdulillah hasilnya zonk semua, tapi nggak apa-apa, itu proses pembelajaran. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, seorang pebisnis itu di saat memulai langsung berjalan atau dipersiapkan secara teori dulu, artinya manajemennya dipersiapkan baru jalan, atau ya sudah kita mulai, kita jalan dulu, nanti tetek bengeknya kita benahi belakangan. Itu pertanyaan kedua. Saya saksi langsung ya Pak ya, ada beberapa top manajemen ya yang di lingkungan kami, boleh dikatakan kepala cabang di semua kota-kota besar di Indonesia. Setelah pensiun, mereka memulai bisnis sendiri aja dia nggak mampu gitu loh, mulai nol gitu loh. Saya pelajari ternyata mereka itu sering dilayani ya, mental bosnya itu nggak bisa hilang waktu dia masih menjabat begitu. Ternyata pada saat dia memulai bisnis sendiri, mulai nol, ternyata ya bermasalah juga. Dia nggak seperti sehebat waktu dia memimpin perusahaannya orang gitu loh. Pertanyaan ketiga, bisnis itu bisa dikategorikan dua Pak, dengan bersistem atau tidak bersistem ya. Artinya kalau yang bersistem ini kerjanya smart ya. Contoh sebagai belief verbal ya, itu kan bersistem juga sebagai distributor. Artinya membangun sebanyak mungkin agent. Atau sebagai agent of goals, sebanyak mungkin membangun tim CR, member of goal, itu kan bersistem. Kalau yang tidak bersistem, contohnya seperti orang berjualan Pak, berangkat pagi, dia harus belanja, kemudian memasak, sorenya dia berjualan, itu dilakukan bertahun-tahun. Nah, sebagai pemula itu sebaiknya bagaimana? Memulai yang bersistem atau dengan yang konvensional? Terima kasih Pak Isa dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan bisa langsung menjawab pertanyaan dari Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Yudi. Ya, pertanyaannya menarik ini. Yang pertama, kalau bisnis itu jalan langsung ya, atau harus ada perencanaan dulu? Iya betul. Dua-duanya bisa dilakukan. Dua-duanya bisa dilakukan. Bahkan bisa dibilang ini satu mazhab ya. Ada dua mazhab. Jadi bagi pebisnis itu ada yang pendekatannya udah jalan aja gitu. Ada yang harus dengan perencanaan seperti itu. Jadi dua-duanya bagus kalau menurut saya. Cuman saya punya mentor. Punya mentor itu beliau bisa dibilang salah satu orang terkaya di Indonesia lah. Jadi kalau bisa dibilang asetnya itu triliun lah, ya. Prinsip beliau ini adalah berjalan sambil berdandan. Bisa paham ya Pak ya? Ya. Sambil berjalan berdandan. Gitu. Nah ini mazhab yang pertama. Jadi yang penting jalan dulu gitu. Jalan dulu. Sambil berjalan berdandan. Ya, jadi apa istilahnya tuh harus dilakukan aja, gitu, action aja. Baru setelah itu benahi. Sambil jalan berdandan. Ya. Tapi dari pengalaman saya, yang action langsung, baru setelah itu dirapihkan, ya, kemudian apa istilahnya tuh diperbaiki sistemnya. Itu bisa dibilang untuk yang level advance, yang udah terlatih dengan bisnis, ya, secara intuisi bisnisnya udah jalan, karena bisnis itu lebih banyak menggunakan intuisi dari pengalaman saya, ya. Nah, tapi bagi pemula, misalnya yang baru mau nyoba bisnis, belum tahu medan bisnis seperti apa, ya, ibaratnya masuk hutan tanpa persiapan, mati konyol. Gitu. Tapi kalau orangnya udah biasa masuk hutan, dia mau masuk hutan kemanapun udah tahu kok di hutan itu gitu-gitu aja gitu kan. Yang kadang tanpa persiapan pun dia nanti di jalan nemu apa itu bisa dijadikan tools untuk dia menjalani perjalanan itu. Tinggal sebenarnya tadi penempatannya Pak. Kalau saran saya untuk pemula ya, itu buat perencanaan dulu.
buat iya. perencanaan. Tapi perencanaan ini bukan perencanaan yang A to Z-nya ibaratnya tuh mesti detail gitu ya. Sampai dihitung misalnya resikonya seperti apa. Biasanya ketika sudah muncul resiko, threat-nya muncul, ancamannya muncul, weakness-nya muncul, bisnisnya nggak jalan, nggak jadi. Waduh, ternyata resikonya kayak gini. Waduh, ternyata ancamannya kayak gini. Waduh, ternyata kita lemah, ini, belum punya itu. Akhirnya menghalangi mereka bergerak. Jadi menurut saya harus balance. Harus ibaratnya tuh di satu sisi kita harus punya keberanian. Keberanian untuk memulai. Jalan aja gitu. Ya, saya sering bilang bisnis itu ibarat kita mau masuk kamar kecil. Kan mau masuk kamar kecil kita kan nggak banyak mikir. Ya udah aja masuk kamar kecil. Pas udah di dalam ternyata ya Allah lupa sabun, ya tinggal keluar lagi gitu. Aduh lupa sampo, kan gitu ya. Iya. Nah, tapi bagi yang baru menjalankan bisnis, belum tahu seluk-beluk bisnis, medan bisnis seperti apa, terus langsung action tanpa perencanaan, tanpa perhitungan, mati konyol. Iya. Bisa rugi karena bisnisnya gagal, bisa yang kedua lebih gede resikonya Pak, ketipu. Iya. Ya. Jadi di bisnis itu jangan salah Pak, dari pengalaman saya yang bikin rugi bisnis itu lebih banyak karena kita ketipu. Iya. Nggak paham, kemudian dapat partner bisnis yang nggak amanah, ya sudah, wassalam. Gitu. Iya. Ya, jadi untuk jawaban yang pertama ini kondisional Pak Yudi ya, Iya. dilihat dulu. Tapi kalau saran saya untuk yang pemula itu bikin ya belajar tentang bagaimana minimal kita bikin namanya bisnis model canvas dulu. Iya. Ya, bisnis model canvasnya kita bikin. Kita punya produk apa sih? Value yang kita tawarkan apa sih? Customer kita siapa? Kemudian ada customer segmentnya, ada customer relationnya kita bikin. Kemudian apa aja yang perlu kita butuhkan? Key resource-nya apa? Key partner-nya siapa? Kemudian pengeluarnya untuk apa saja? Ya, kira-kira kita dapat hasilnya dari mana? Minimal bisnis model canvas itu udah cukup kalau menurut saya dari sisi perencanaannya Pak ya. Iya. Ya, baru setelah itu Bismillah jalan gitu. Jalan. Justru ketika jalan itu kita akan banyak penyesuaian. Oh ternyata kita harus menyesuaikan di sini. Fleksibel. Jadi untuk tujuan itu kita harus kaku, tapi untuk strategi fleksibel. Kapanpun kita bisa rubah, selama itu semakin mendekatkan kita pada tujuan. Jadi nggak kaku dengan strategi, nggak kaku dengan strategi. Ini yang pertama Pak Yudi. Ya, pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah misalnya tadi ya orang yang sukses mengelola usaha atau perusahaan orang lain, dia bisa sukses mengelola usahanya sendiri? Iya. Ya. Saya punya teman ya yang sekarang saya teman-teman kenal orangnya ya. Namanya Rex Marindo. Pernah kenal Rex Marindo? Ya, yang punya bakso bujangan, yang punya abnormal, ya. Iya, abnormal. Nah, Rex Marindo ini itu apa istilahnya? Ya, Rex Marindo itu sebelumnya adalah konsultan Pak, konsultan marketing yang handal, konsultan bisnis luar biasa. Tapi memang profesinya itu sebagai konsultan saja. Dia bisa mendevelop bisnis orang lain sampai besar, sampai maju, tapi dia sendiri nggak punya bisnis. Iya. Gitu. Nah, akhirnya waktu itu dia ditantang sama temannya, lu gimana sih? Lu jadi konsultan, bikin bisnis gede orang lain, jago marketing, jago manajemen, tapi lu sendiri nggak punya bisnis kan? Nah, lalu mencoba bisnis, ya sama Pak. Awalnya nggak bisa, gagal gitu. Sampai akhirnya salah satu apa ibaratnya titik akhirnya beliau bisa maju ya ketika membuka nasi goreng ini apa istilahnya tuh mulai dari nasi goreng dulu waktu itu. Ya. Nah, ketika misalnya ya
apakah misalnya ada jaminan orang yang sukses mengelola usaha orang lain, dia sukses mengelola usahanya sendiri? Ada kemungkinan, Pak. Karena dia sudah menguasai ilmunya, pengalaman. Cuman memang lahannya yang berbeda. Iya. Nah, yang perlu dilakukan adalah dicoba terus, gitu. Dicoba ya sampai akhirnya dia bisa gitu mengelola usaha sendiri. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ada bisnis yang bersistem dengan tidak bersistem. Kira-kira untuk yang pemula lebih enak yang mana gitu kan? Iya. Kalau saran saya pilih yang bersistem, Pak. Karena secara tadi ya, secara bisnis modelnya nggak usah mikir dulu. Ibaratnya bisnis modelnya udah disiapin, sistemnya udah disiapin. Ya, ibaratnya tuh gini. Kita belajar di bisnis yang sudah punya sistem, ibarat kita magang. Pelajari dari hulu ke hilirnya sampai akhirnya ketika kita udah paham sistemnya dari A sampai Z, Bapak mau nyoba bisnis sendiri silahkan. Tapi setidaknya kita sudah namanya melakukan modeling, udah nyontok dulu gitu. Kita namanya benchmark ya, nyontok gitu, ATM ya dari sebuah bisnis yang memang sudah tersistem seperti itu. Untuk kita aplikasikan ya, untuk kita aplikasikan di bisnis kita sendiri seperti itu. Mungkin itu ya, Pak Yudi ya. Terima kasih Pak Isa, sangat bermanfaat sekali ilmunya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Masya Allah, sama-sama. Masya Allah, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yudi. Ya. Ini udah kayak di coaching beneran ini kan, udah coaching pribadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya mungkin satu penanya lagi gimana, Ustaz? Tadi ada yang sempat. Silakan. Oh, Bu Nunung tadi udah resign. Bu Nunung. Tadi udah resign. Silakan dibuka. Kalau Bu Nunung mah ini mah udah pengusaha. Pak Wantonya udah pengusaha besar itu. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz, kawan-kawan semua. Enggak kedengeran lagi ya? Udah kedengeran kok. Kedengeran. Udah Mbak, silakan. Alhamdulillah nih malam ini kayaknya rezekinya saya. Biasanya saya jarang nyimak Zoom-nya Be-Live gitu. Tapi qadarullah tadi tuh nyimak dari awal, cuman pakai nama anak saya, belum diganti. Pas terpental masuk lagi ketulisnya Nunung. Alhamdulillah ketahuan jadinya. Gitu. Beberapa pertanyaan sebenarnya udah terwakili sama Pak Yudi juga ya. Cuman saya ada juga yang harus dirubah di mindset-nya saya pribadi gitu. Jadi nambah semangat nih ketika kita ngedengerin materi yang disampaikan oleh orang thinking itu kan memang detail sama sistematis ya. Gitu. Jadi saya senang banget tadi lihat kata-kata impossible itu harusnya memang dirubah menjadi I am possible gitu. Masya Allah. Jadi insya Allah tidak ada yang tidak mungkin ya Ustadz ya. Apalagi di bisnis-bisnis yang di peradaban ini, entah di Be-Live, entah di Gold, insya Allah sistemnya benar sudah disiapkan, sudah dijalankan. Karena saya jujur juga berawal dari bukan yang entrepreneur gitu, karyawan juga gitu. Awalnya juga dari karyawan. Konsep out of the box itu memang kemudian benar-benar harus disertai dengan I am possible dan ya itu gitu. Jadi jawabannya udah terwakili tadi di pertanyaan Pak Yudi. Saya berterima kasih aja, bersyukur malam ini bisa gabung. Gitu. Masya Allah. Itu aja deh. Semangat semua kawan-kawan Be-Live. Masya Allah. Terima kasih ya Bu Nunung, ini udah. Ini apanya Mas Asa ya? Kok mirip ya? Saya alhamdulillah adanya. Oh, Masya Allah sama besarnya. Bukan cloningannya ya.
Baik, terima kasih Bu Nunung, Pak Yudi juga, semoga bisa mewakili ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mungkin belum bisa untuk bertanya langsung kepada Ustadz Iksa. Saya ucapkan terima kasih lagi ya kepada Pak Impi sama. Baik teman-teman semuanya, mungkin sampai di sini ya perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Bilev Family yang sudah hadir, yang sudah nyimak ya. Jangan sampai kesempatan tadi yang daftar jadi member, silahkan dimanfaatkan benar-benar. Ini cuma berlaku sampai besok aja ya. Silahkan bisa dimanfaatkan benar-benar, bisa klik link yang tadi di-share oleh Mbak Admin ya. Silahkan diklik, daftarkan diri teman-teman untuk bisa bergabung di Bilev Family Indonesia. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kembali kepada Ustadz Isa yang sudah membersamai kita pada malam hari ini, yang sudah membersamai kita untuk tahu nih, lebih tahu tentang mindset seorang entrepreneur, habit seorang entrepreneur, terus apa yang harus ditingkatkan seperti itu. Jadi saya dulu juga sempat cerita-cerita ya sama Ustadz Isa waktu di kantor juga ya, hampir 2 jam mungkin ya, membahas tentang gimana sih orang thinking itu harusnya gimana tadi. Oh, emang benar kata Bu Nunung tadi, udah dijelasin detail dan juga sistematis juga. Nah, caranya seperti ini langsung. Jadi kangen ngobrol lagi nih sama Baik teman-teman semuanya, ini sudah jam berapa nih? 21.54. Kalau semoga teman-teman bisa paham ya, bisa Allah kasih pemahaman ilmu untuk teman-teman semuanya. Sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat Bilev Family yang sudah hadir. Baik teman-teman semuanya, mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya selaku MC memohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati ayah bunda, sahabat semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.